Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran pertama. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPS tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki kerjasama di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC, atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, menjamin tercapainya kebijakan pelanggaran penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, membantu menyelesaikan konflik antar anggota ASEAN secara damai. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Yang keenam, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Yang ketujuh, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang kedelapan, melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Myanmar, Filipina, dan Kamboja pernah mengalami konflik antara pemerintahan dengan penduduk atau antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap salah satu pihak. Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengarkanlah teks tersebut dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin tertentu. Yang ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang baru. Dan yang kelima, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Dengarkan dengan saksama teks berikut ini, nak. Di balik kesederhanaannya, bahasa Indonesia ternyata menyimpan banyak berbagai macam hal yang perlu kita ketahui. Di mata dunia, fakta kelebihan bahasa Indonesia ialah yang saya ketahui pertama, benua negara sebelah Indonesia, tepatnya Australia. Bahasa Indonesia kita menduduki peringkat keempat sebab bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi pengajaran mereka. Jadi, bila Anda berkunjung ke negara kanguru ini, tidak perlu heran jika kamu temui banyak yang bisa berbahasa Indonesia. Oke, ada beberapa pertanyaan di sini, nak.
Apa informasi yang kamu peroleh dari paragraf ke-1 dan paragraf kedua? Kita tahu tadi di paragraf ke-1, yaitu berkat kesederhanaan bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesia ini digunakan di negara Australia. Karena di negara Australia, bahasa Indonesia ini menduduki peringkat keempat. Karena bahasa yang paling sering populer digunakan. Itu adalah informasi dari paragraf pertama. Kemudian informasi di paragraf kedua, lebih dari 500 sekolah dasar di sana itu menggunakan bahasa Indonesia. Di mana di sananya itu? Ya di Australia. Dari sini baru kita bisa simpulkan dari teks tadi yang saya bacakan atau yang kalian dengar. Apa kesimpulannya, nak? Bahasa Indonesia sudah mendunia karena apa? Memiliki kesederhanaan dalam bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, bahwa simpulan teks ini tidak bisa sama persis dengan apa yang kita mau, kecuali jika kita menjawab pertanyaan pilihan ganda, disediakan pilihannya A, B, C, dan D, baru kita bisa memberikan kesimpulan yang benar-benar tepat dan sesuai dengan yang lainnya. Kalau kita membuat simpulan, itu tidak pernah persis dengan yang lainnya, tetapi garis besarnya itu sama. Jelas, nak? Pelajaran berikutnya yaitu muatan IPA tentang cara-cara menghemat energi listrik. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Namun, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sudah mulai sejuk. Yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Yang keempat, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Yang kelima, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Yang keenam, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Ada 3 lampu yang paling banyak beredar di lingkungan sekitar kita, yaitu lampu pijar, lampu neon atau CFL atau compact fluorescent light, dan juga lampu LED atau light emitting diode. Lampu pijar merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pemanasan filamen atau sejenis logam oleh listrik sehingga menghasilkan cahaya. Lalu lampu neon atau lampu CFL merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari fosfor karena adanya radiasi ultraviolet dari uap atau gas merkuri yang teraliri listrik. Sedangkan lampu LED merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya diode. Dari ketiga jenis lampu tersebut, lampu LED memiliki tingkat efisiensi listrik yang paling tinggi, artinya jauh lebih hemat dibandingkan jenis-jenis lampu lainnya. Apabila di lampu di rumah kalian perhatikan sudah menggunakan LED, berarti rumah kalian sudah menghemat sedikit energi. Apabila belum, sebaiknya kalian gunakanlah lampu LED untuk menghemat penggunaan energi listrik di rumah kalian. Saat ini, lampu LED juga banyak digunakan untuk penerangan rumah dan jalan, lampu lalu lintas, dan juga ruangan di gedung-gedung. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.